VLAN, trunking sampai inter VLAN-nya. Jadi lumayan panjang. Oke, di modul 3 itu terkait dengan VLAN nanti dan trunking. Kemudian nanti di modul 4 itu terkait dengan inter VLAN. Nah, biasanya inter VLAN nanti kita kombinasikan pada router on a stick. Jadi seperti itu. Oke, di sini aku pengen nanya dulu deh. Yang sudah paham terkait dengan konsep VLAN siapa saja bisa kasih jempol, Yang sudah paham terkait VLAN. Apa itu VLAN gitu? Terus gunanya apa sih VLAN gitu? Oke. Yang belum, sekarang aku nanya yang belum paham tentang VLAN. Kalau kepanjangannya kan adalah virtual LAN gitu ya. Yang belum paham terkait VLAN, virtual LAN, bisa tunjukkan jempolnya, bisa tekan jempol. Oke, 1, oke 3. Apa nih? Loh, Rinaldi kan udah season A, paham lah. Oke. Jadi sebenarnya VLAN ini lumayan menarik ya. Jadi lumayan menarik dan sering diimplementasikan. Ya kita bahas lah. Nanti kita sambil coba kita praktekkan pelan-pelan menggunakan packet tracer. Ya mungkin kalau misalkan sudah ada packet tracer bisa dibuka, nanti kita sambil praktekkan pelan-pelan. Dan ini mungkin sering didengar dan sebenarnya juga sering diimplementasikan, bukan sering sih. Jadi kalau misalkan kita bekerja pada perusahaan gitu ya, misalkan perusahaan yang dia tidak hanya terdiri ya, misalkan dalam satu gedung, biasanya pasti menerapkan VLAN. Gitu. Oke, overview terkait VLAN dulu. Jadi VLAN itu apa sih? VLAN itu kan kalau kita, kepanjangannya adalah virtual LAN. Jadi kita semacam punya LAN, local area network, tapi dalam bentuk virtual. Dan biasanya kita mapping dalam switch. Bisa switch manageable atau di switch layer 3. Jadi kalau misalkan kita punya switch biasa ya, misalkan kita punya switch, kalau semua laptop terkonek ke switch tersebut, otomatis dia dalam benar ya, dalam satu subnet semua, dan berarti seluruh user atau seluruh laptop, seluruh PC itu dia berada dalam satu broadcast domain yang sama. Nah, otomatis broadcast domain itu adalah area cakupan suatu network yang ketika kita mengirimkan suatu paket broadcast. Jadi itu adalah broadcast domain. Jadi dengan VLAN kita bisa mempartisi yang satu switch tadi dibentuk menjadi beberapa LAN. Jadi kalau kita ngomong switch kan biasanya tandanya seperti ini switch, misalkan terkoneksi ke, misalkan kita punya switch 24 port misalkan. Jadi 24 port tersebut semuanya dalam satu subnet yang sama, dalam satu LAN yang sama. Tapi kalau kita create VLAN dalam suatu switch, terutama di switch manageable, kita bisa membagi beberapa port tadi menjadi beberapa VLAN atau beberapa LAN atau beberapa subnet. Jadi bentuknya seperti itu. Oke, jadi otomatis di situ salah satu fungsi dari VLAN sendiri adalah memperkecil broadcast domainnya. Jadi dia memiliki smaller broadcasting kan dengan yang dia tidak menerapkan VLAN. Karena kalau misalkan tidak menerapkan VLAN, satu switch semuanya adalah satu network. Itu. Tapi kalau VLAN kita bisa partisi lagi. Jadi gambarannya seperti itu. Oke. Lanjut VLAN. Nah, ini terkait dengan apa ya, kelebihan dari VLAN yang memperkecil broadcast domain tadi seperti yang aku jelaskan. Kemudian meningkatkan security. Nah,
Jadi dalam VLAN itu kita kan memiliki beberapa port yang nanti bisa kita konfigurasi. Jadi terkait dengan akses seperti itu. Kemudian efisiensi, oke, improve of IT efisiensi ya tentu karena kan broadcast domainnya semakin kecil, otomatis di situ lebih efisien gitu. Jadi kita bisa membagi satu switch itu untuk beberapa network virtual ya. Seperti itu. Kemudian mengurangi cost. Nah, yang menarik adalah mengurangi cost ini memang benar. Jadi gini, misalkan kita punya router ya, kita punya router itu biasanya hanya ada 2 port gitu kan. Yang satu untuk up ya, yang satunya untuk ke bawah. Bisa terdiri dari banyak port, biasanya harganya akan lebih mahal. Jadi semakin banyak portnya, jadi densitas atau kerapatan port itu pada suatu router itu berpengaruh terhadap harganya. Jadi semakin banyak portnya, harganya akan semakin mahal. Nah, sebenarnya kita bisa akalin dengan cara menggunakan switch manageable. Jatuhnya akan lebih murah. Nah, sebenarnya konsep dari switch layer 3 itu mengakomodir kebutuhan seperti itu. Jadi makanya biasanya di switch layer 3 itu hanya terdiri satu port yang bisa dikonfigurasi, tiganya adalah port switch yang kita nanti harus mapping ke VLAN-nya dulu agar bisa bekerja. Jadi seperti itu. Jadi dari sisi cost ya oke, memang akan berpengaruh, jadi akan mengurangi. Jadi misalkan kita dengan router yang tipe mahal dengan port yang banyak, kita bisa mengakalinya dengan menggunakan switch tadi, switch manageable, kita create VLAN. Kemudian better performance, ya oke, karena memang ya broadcast domainnya kan lebih kecil tadi. Jadi memang ini saling terhubung. Jadi efisiensi, kemudian performance ini juga ada hubungannya dengan broadcast domain tadi. Semakin besar broadcast domain, otomatis traffic yang ada di situ itu akan semakin besar. Itu kalau misalkan semuanya aktif, otomatis trafficnya akan semakin besar. Simple management, ya, karena dengan menerapkan VLAN, kita bisa membuat grup-grup kecil atau gampangannya network virtual yang lebih kecil dibandingkan dengan LAN yang sangat besar. Jadi dari sisi manajemen juga ada keuntungan. Jadi lebih baik jika kita menggunakan VLAN. Oke, seperti itu. Nah, sebenarnya kemarin VLAN juga sudah dijelaskan sekilas oleh Pak Ferry. Oke, sampai di sini konsep VLAN bisa dipahami nggak? Atau mungkin ada yang tanyakan dulu, konsepnya dulu. Karena di VLAN ini konsepnya sangat penting. Sebelum kita praktek ini ya, pakai menggunakan packet tracer atau misalkan kalian punya router atau switch aslinya, boleh kalian praktekkan. Jadi seperti itu. Tapi minimal kalian paham dulu konsepnya. Jadi jangan sampai bingung dulu VLAN tuh, sebenarnya virtual LAN tuh apa, masih belum kebayang. Nah itu nanti akan repot. Nah, ketika kita nge-create ya kita hanya create saja, ngikutin nge-create, tapi nggak akan paham sebenarnya fungsinya VLAN itu nanti kemana. Gitu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Konsepnya dulu aja, sederhana aja dulu. Pak, saya mau Ya, silahkan. Kalau misalnya VLAN itu di dalam sebuah switch itu maksimal ada berapa ya Pak? Atau misalnya subnettingnya bisa mencapai 255 pengguna ya bisa dibagi sebanyak itu atau gimana Pak? Maksudnya subnetting 255 gimana nih? Misalnya gini. Pertanyaannya. Misalnya dalam satu network tuh kita bisa sebanyak 255 host misalnya pakai yang /24 misalnya. Nah, ketika kita di VLAN hostnya, ya ketika kita menggunakan VLAN itu jumlah VLAN-nya itu bisa sebanyak apa Pak? Atau yang penting ngebagi 255 pengguna itu dalam beberapa VLAN atau gimana Pak? Nah, konsepnya nggak gitu sebenarnya. Nah, makanya memang masih banyak yang bingung ya. Jadi dalam satu switch, kira-kira kita kalau kita nge-create VLAN-nya bisa banyak, karena kalau nggak salah VLAN itu ID VLAN itu bisa sampai ribuan. Jadi ada ID untuk VLAN data itu bisa sampai ribuan, VLAN 2 sampai VLAN berapa gitu, 1000 berapa gitu, aku agak lupa. Nah, kalau secara nge-create kita bisa nge-create sampai ribuan.
Tapi mau kita nge-create sampai ribuan VLAN gitu kan. Misalkan anggap aja kita nge-create 500 VLAN gitu ya. Tapi kan tetap terbatas dengan apa? Port dari switch tersebut. Kebayang ya? Gini deh aku gambarnya coba. Aku share. Oke. Kelihatan nggak ini? Oke, gini konsepnya. Jadi kita punya switch nih, switch. Anggap aja berapa? Switch yang paling banyak lah. Kalau nggak salah paling banyak itu 48 port ya. 48 port. Kita punya switch 48 port. Nah, pertanyaan, kita bisa create VLAN berapa puluh atau berapa ratus atau berapa ribu. VLAN itu kan logical, bentuknya logical. Jadi kita akan nge-create VLAN itu di dalam switch ini. Misalkan ini adalah switch A, di dalam switch A ini. Nah, kita bisa nge-create seberapa Pak? Ya sebanyak-banyaknya. Selama ID-nya itu memang belum dipakai, ya bisa dipakai. Jadi kalau nggak salah untuk ID VLAN itu, VLAN 1 kan nggak boleh dipakai. VLAN 1 itu untuk manajemen kan kemarin. Berarti mulainya dari 2 sampai 1000 sekian. Pak, berarti saya misalkan nge-create 500 VLAN boleh nggak? Ya boleh, gitu silahkan, gitu nggak ada masalah. Tapi yang jadi permasalahan adalah kita kan hanya punya 48 port. Nah, satu VLAN minimal itu di mapping dengan satu port biasa. Satu VLAN biasanya di mapping dengan satu port. Nah, kalau di sini ada 4 port, berarti ya maksimal yang kita bisa implementasikan VLAN-nya ya hanya 4, atau yang bisa kita jalankan VLAN-nya ya hanya 48 port tersebut. Terus sisanya gimana? Misalkan saya create 500 Pak, 500 VLAN. Sedangkan yang dipakai, yang kita mapping di port itu adalah 48. Sisanya gimana? Ya sisanya nggak kepake, nggak akan aktif. Buat apa? Gitu kan. Kalau VLAN itu kan nanti gini, misalkan kita punya user gitu kan, laptop gitu. Nanti terkoneksi. Nah, ketika paket itu masuk, nanti akan dikasih tag. Tag itu semacam dikasih gitu ya, dikasih tanda dia masuk ke VLAN berapa. Kemudian baru ditransmisikan ke yang lain. Nah, nanti yang bisa menerima hanya user dengan tag yang sama. Jadi kalau di sini tidak ada tag-nya di sini, berarti nanti ya tidak akan sampai ke situ gitu. Misalkan di trankingnya nggak diteruskan, misalkan tag VLAN 10 di sini nggak diteruskan, ya nggak diteruskan. Nah, misalkan kita sudah punya jumlah port, berarti tadi maksimalnya sesuai dengan jumlah portnya, misalkan 48 port, berarti di situ kita bisa implementasikan berapa subnet di situ. Berarti kita bisa implementasikan sekitar 48 subnet gitu. Tapi biasanya nggak akan full. Kenapa? Karena kan di situ nanti kita juga butuh trunking. Jadi satu port misalkan untuk trunking ke atas, otomatis berarti kalau di realnya, di implementasi realnya, itu berarti nanti sekitar 47 port saja yang digunakan untuk VLAN. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi kalau kita nge-create Pak, nge-create VLAN-nya bisa berapa Pak maksimal? Ya kalian mau nge-create 500 juga bisa, nggak masalah. Tapi enggak. Gitu. VLAN itu kan harus di mapping di port. Kalau nggak di mapping di port ya nggak akan kepake si VLAN itu, nggak akan aktif. Gitu. VLAN baru bisa bekerja ketika kita itu. Apakah nanti di mapping di VLAN data atau VLAN natif, di trunking dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami nggak atau mungkin masih mengganjal? Kalau ada masih mengganjal bisa ditanyakan lagi. Cukup Pak, cukup. Terima kasih Pak. Nah, bisa dipahami ya, Mas Puro ya? Ya bisa Pak. Oke, seperti itu. Jadi gambarnya ya kalau mau nge-create VLAN-nya ya terserah gitu. Kalau nggak salah ID VLAN itu bisa, kalau untuk VLAN data itu bisa sampai ribuan gitu.
Tapi kalau nggak di mapping ke port ya buat apa gitu? Nggak akan aktif si VLAN itu, karena VLAN itu harus di mapping ke port nanti. Gitu. Oke, kita balik lagi ke tadi port tentang VLAN. Oke, nah sebenarnya VLAN itu nanti ada beberapa tipe. Dan ini nggak bisa gerak. Oke, jadi VLAN itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah default VLAN gitu kan. Default VLAN ya namanya default sudah tercreate. Jadi awalnya pasti sudah tercreate di apa namanya di switch tersebut. Nah ini nih jumlah VLAN-nya nanti jadi maksimalkan ini ya biasanya yang bisa kita create di bawah 102 ini. Ini kan ada 102. Nah, jadi 2 sampai berarti 101-an sekitar segitu. Gitu karena 102 sampai 105. Cuman yang 1002 sampai 1005 ini sudah biasanya dipesan untuk ini FDDI, token dan sebagainya. Jadi kita bisa create VLAN data nanti dari 2 sampai 1001. Nah, apa yang dimaksud default VLAN itu adalah VLAN yang sudah ada ketika kita mengaktifkan router switch kita beli switch, di dalamnya pasti udah ada yang namanya VLAN 1 atau VLAN default. VLAN ini nggak bisa dihapus. Biasanya nggak bisa dihapus. Dan semua port yang ada di switch itu defaultnya pasti ke mapping ke VLAN 1. Itu. Defaultnya pasti ke mapping ke VLAN 1. Kalian beli kalian beli switch tipe apapun, kalau switch manageable dan dia support VLAN, pasti semua port defaultnya adalah ke mapping ke VLAN 1 atau VLAN default. Nah, VLAN default ini biasanya digunakan juga untuk fungsi manajemen VLAN. Nah, manajemen VLAN sebenarnya kalau nggak salah di sesian A1 kemarin sudah pernah aku cobakan. Ya, misalkan kita mau remote gitu kan, remote pakai SSH. Kemarin kita sudah mapping ya dari router dilarikan ke switch. Di switch kemarin kan aku kasih setting VLAN satunya dengan IP sekian sehingga kita bisa nge-remote ke switch tersebut gitu. Nah, kalau nggak salah juga kemarin Pak Peri juga sudah diulang lagi ya, yang pertemuan kemarin kalau nggak salah. Jadi seperti itu yang dinamakan dengan VLAN default atau VLAN 1. Dan biasanya fungsionalnya adalah untuk VLAN. Oke, seperti itu. Kemudian ada namanya VLAN data. Nah, VLAN data. VLAN data itu memang yang digunakan untuk melewatkan data dari misalkan dari suatu node ke node yang lain. Nah, VLAN data ini untuk melewatkan data tadi, gitu. Dan nanti tujuannya adalah antar VLAN yang sama ya, VLAN yang sama antar VLAN yang sama. Jadi gampangnya misalkan dalam satu switch ada 2 VLAN, gitu. Nah, user 1 ke VLAN user 2 juga ke VLAN 2. Kemudian ada user 3 ke VLAN gimana ya? Namanya gini aja lah, biar nggak bingung ya, biar nggak. Oke, ini ada switch. Nah, di switch ini ada 2 VLAN. Misalkan namanya adalah VLAN A dan VLAN B. Nah, VLAN A itu anggotanya adalah port 1 dan port 2, atau kita bisa bilang adalah user 1 dan user 2. Sedangkan VLAN B itu anggotanya adalah user 3 dan user 4. Nah, kalau konsep VLAN, karena VLAN itu kan virtual LAN. LAN itu berarti yang bisa berkomunikasi adalah node ataupun user yang berada dalam VLAN yang sama. Jadi, ketika dia menggunakan VLAN yang sama, user 1 saling berkomunikasi. Tapi user 1 ke user 3 itu tidak bisa berkomunikasi. Jadi, makanya ketika kita sudah mapping port VLAN itu ke port switch itu ke suatu VLAN,
ya ketika kita asal colok itu nggak akan nyambung. Jadi bisa nyambung si user tersebut dia dalam satu VLAN yang sama. Tapi kalau VLAN yang berbeda, contohnya tadi user 1 pengen misalkan mengirim data ke user 3 ke VLAN, ya nggak akan bisa. Gitu. Ya, subnet yang berbeda. Jadi VLAN A ini misalkan subnet 1, VLAN B ini adalah subnet 2. Kalau misalkan user 1 itu di VLAN di subnet 1 yang berhubungan dengan user atau ingin terkoneksi dengan user 3 yang ada di subnet 2 ya tentu nggak akan bisa. Nah, konsep VLAN juga sama, virtual LAN tapi dalam bentuk virtual gitu. Nah, ada yang namanya data VLAN. Nah, data VLAN itu nanti digunakan untuk transmisi data dari VLAN yang sama, misalkan user 1 ke user 2 gitu kan. Tidak bisa dari user 1 ke user 3, kecuali nanti kita bisa kita bikin router on a stick, jadi nanti bisa saling terkoneksi antara VLAN, itu bisa. Tapi secara konsepnya VLAN itu seperti itu, jadi nggak bisa terkoneksi. Jadi seperti itu. Nah, nanti ada native VLAN. Native VLAN itu digunakan untuk trunking atau trunking. Nah, nanti ada konsep trunking. Jadi, misalkan kita punya switch A. Ini adalah switch A. Ini B. Di sini ada VLAN 2 dan VLAN 3 misalkan. Di sini juga ada VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, gimana caranya agar user yang ada di sini, misalkan user 1, di sini ada user 2, user 1 terkoneksi ke A2, kemudian user 2 terkoneksi ke VLAN 3. Bisa terkoneksi ke switch B yang di sini juga memiliki VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, seperti ini. Nah, fungsi trunking itu adalah melewatkan ini. Jadi dari frame ya, kalau kita ngomong di layer 3 adalah frame, jadi kita bisa melewatkan data yang dikirim dari VLAN 2, dari user 1 di VLAN 2, dikirim, nah nanti dilewatkan ke trunking ini. Itu. Di user dari VLAN 3 juga sama, nanti dilewatkan ke trunking ini. Cuma nanti pasti yang bisa koneksi hanyalah user yang ada dalam satu VLAN yang sama. Jadi misalkan ini masuk ke VLAN 2, ini masuk ke VLAN 3, berarti nanti hanya bisa dikirim ke sini. Kalau dikirim ke sini, pasti di reject. Jadi seperti itu. Nah, native VLAN itu adalah fungsi ini, penghubung antar switch ini biasanya. Gitu. Kemudian ada manajemen VLAN, ya manajemen VLAN tadilah ya, fungsi untuk routing. Nah, ada SSH Telnet yang sudah kita praktekkan biasanya, tapi manajemen VLAN itu nggak harus selalu di VLAN 1 ya. Ingat, nggak harus di VLAN 1. Nggak harus selalu di VLAN 1. Tapi rekomendasinya di VLAN 1, karena VLAN 1 kan nggak dipakai untuk yang lain, jadi bisa dimanfaatkan untuk manajemen, biar nggak bentrok atau mungkin konflik dengan VLAN yang lain, makanya biasanya di VLAN 1, tapi tidak harus selalu di VLAN 1, ingat gitu. Jadi misalkan Pak, saya mau bikin VLAN manajemen di VLAN 10 misalkan, boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Dan create VLAN itu nggak harus selalu berurutan, harus 2, 3, 4, 5, enggak. Misalkan bikin 2, setelah itu aku bikin 10, boleh aja, nggak ada masalah. Itu. Intinya, VLAN manajemen itu adalah fungsi untuk manajemen. Misalkan kita nge-remote, kemudian kita konfigurasi dan sebagainya. Nah, itu tinggal kita yang mapping di mana VLAN manajemennya. Di VLAN 1, rekomendasinya memang di VLAN 1 tadi untuk menghindari konflik kebutuhan VLAN. Jadi ya di VLAN 1-nya. Kalau switch kan kita nggak bisa create IP address di interface, gitu kan. Kemarin udah pernah tak praktekkan waktu pertemuan dengan aku itu, kita coba nih ya, misalkan switch ada beberapa kita kasih IP address, pasti nggak akan bisa. Yang bisa dikasih IP address adalah VLAN-nya. Nah, misalkan VLAN 10 yang aku kasih IP address digunakan untuk VLAN manajemen, bisa nggak? Ya bisa, nggak ada masalah sebenarnya. Gitu.
Oke, itu VLAN management. Kemudian ada voice VLAN yang memang, nah voice VLAN ini memang digunakan memang untuk voice ya, biasanya terkait dengan QoS, jadi high priority itu. Cuman kalau secara implementasi, aku sendiri juga belum pernah mengimplementasikan voice VLAN ini. Nah, apakah di provider telekomunikasi digunakan atau tidak, aku juga belum punya datanya. Biasanya yang sering digunakan memang VLAN-VLAN ini, VLAN data, native management, seperti itu. Kemudian, ya kalau default VLAN memang nggak di-create karena memang sudah ada. Jadi ketiga jenis VLAN ini yang sama. Jadi tadi ada 5 ya, ada VLAN default, kemudian VLAN data VLAN, kemudian native VLAN, kemudian manajemen VLAN sama voice gitu. Jadi kalau yang VLAN voice ini ya terkait dengan priority ini, high priority QoS untuk datanya. Jadi misalkan dia masuk ke dalam VLAN ini berarti nanti yang diutamakan data yang masuk ini mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan data yang lain atau dari VLAN yang lain. Jadi itu. Cuman belum pernah implement karena memang belum pernah menggunakan voice ini. Jadi, itu. Kurang dari 150 milisecond. Jadi selain tadi prioritas terhadap QoS-nya, kemudian ada kurang diusahakan dikurang dari 150 milisecond. Jadi kalau ada data dari VLAN data biasa, kemudian ada dari voice VLAN, nanti ada voice VLAN yang diutamakan. Oke, seperti itu gambarannya. Jadi ada 5 ya. Ada pertanyaan terkait tipe-tipe VLAN? Yang sering digunakan ini, ketiga ini. Data VLAN untuk ke port, ke user, kemudian nanti ada native untuk trunking, kemudian ada manajemen VLAN. Oke, nggak ada ya, kita lanjutlah ya. Kita selesaikan dulu teorinya, nanti kemudian kita praktekkan pelan-pelan. Oke, di sini ada trunking nih. Nah, trunking ya seperti ini. Jadi, misalkan ini ada switch S2, ada S2, ada S1, ada S3. Nah, ini misalkan ada di PC 1 ini kan VLAN 10. Pengen terkoneksi ke VLAN 10 juga yang ada di switch 3. Nah, ini kita butuh yang namanya trunking. Jadi trunking ini aku kasih tanda warna apa ya? Kasih tanda inilah ya, warna. Nah, ini harus ada trunkingnya. Kalau nggak ada trunkingnya, nggak akan bisa. Itu. Jadi si VLAN 10 ini nanti akan sampai ke VLAN 10. Jadi kalau trunking seperti itu. Kemudian nanti yang dari VLAN 20 nanti lewat trunking, itu dari S2 lewat trunking ke S1, trunking juga nanti bisa tersambung ke VLAN 20. Nah, bagaimana kalau misalkan nih kasih lu kasih warna yang berbeda aja. Ada VLAN 30 nih. Belum berubah. Nah, VLAN 30 pengen terkoneksi ke misalkan ke VLAN 20. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, karena taggingnya sudah berbeda. Ini sudah berada pada subnet yang berbeda. Nah, fungsi trunking sendiri sebenarnya hanya mengantarkan tadi atau menyambungkan dari suatu perangkat misalkan switch S2 ke S1 dia S3. Jadi trunking itu seperti itu dan dia biasanya menggunakan protokol ini trunking itu. Yang umum digunakan sebenarnya ada satu lagi namanya ISL. Tapi ISL ini hanya digunakan di Cisco. Nah, nggak tahu sekarang masih dipakai atau enggak. Nah, sekarang kebanyakan yang dipakai memang protokolnya ini untuk trunking. Jadi seperti itu. Nah, kalau trunking, jadi misalkan nanti di sini pakai Cisco, misalkan ini Cisco, di sini pakai misalkan punya Mikrotik gitu ya. Ya nggak masalah, bisa. Karena ini adalah protokol standar global. Kalau 802.1Q itu adalah protokol standar global. Kalau yang ISL ini hanya punyanya si Cisco. Itu. Nah,
Kita kan hanya punya satu link, Pak, tapi di sini ada banyak VLAN. Bisa dilewatkan semuanya? Nggak bisa, nggak masalah. Jadi di sini memang kita nanti bisa allow VLAN berapa aja yang bisa kita lewatkan melalui trunking ini. Gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi ini ya, trunking itu nanti fungsinya di sini, fungsinya. Jadi penghubung antar perangkat tadi. Nanti namanya trunking. Kalau yang di sini, nah ini, oke aku kasih tahu yang berbeda. Kuning ini ya. Nah ini kuning ini adalah VLAN data. Yang kuning ini. Kenapa? Karena langsung ke user. Gitu. Langsung ke user. Sedangkan kalau menghubungkan seperti ini, seperti yang tadi, itu ada terkait dengan trunking. Nah, sekarang misalkan ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan di sini nih ada lagi satu switch, tapi switch biasa, kemudian baru terkoneksi ke apa namanya ke user. Bagaimana statusnya? Ini si statusnya ini menjadi apa? Ini VLAN data, gitu. Kenapa? Karena kan ini yang kuning adalah switch biasa, gitu, switch biasa. Jadi ini bukan trunking lagi, tapi di sini adalah VLAN data. Bukan trunking, karena di sini kan nggak ada mapping trunkingnya pasti. Karena ini adalah switch biasa, yang misalkan ini adalah S5, yang kuning ini adalah S5. Berarti di sini, nah ini itu adalah VLAN data, yang dilewatkan adalah VLAN data jenisnya. Jadi seperti itu. Oke, itu terkait dengan trunking. Oke. Nah, ini deskripsi, misalkan network without VLAN. Network without VLAN. Berarti ini adalah S1, S2, S3, itu adalah switch biasa. Nah, kalau switch biasa, berarti ini semuanya dalam bentuk satu broadcast domain yang sama. Itu bahkan mungkin bisa semuanya, karena ini kan satu network semua, gitu. Nah, kemudian, kalau sudah pakai VLAN gimana? Ini kan beda VLAN nih, ini VLAN 10, ini VLAN 20. Berarti kita punya dua broadcast domain, yaitu broadcast domain dari VLAN 10, ini yang pertama, ini adalah yang kedua. Jadi ini antara VLAN 10 dan VLAN 20 kan beda subnet, gampangnya analoginya adalah beda subnet gitu loh. Jadi tidak saling terhubungan, otomatis broadcast domainnya ya hanya yang namanya broadcast domain itu adalah dalam satu network saja gitu ya. Berarti kalau seperti ini cakupan broadcast domainnya menjadi lebih kecil, tapi jumlah, kalau kita ngomong jumlahnya, jumlah broadcast domainnya akan lebih besar, lebih banyak. Di sini kan ada dua broadcast domain, sedangkan kalau di sini tadi ini semua dalam satu broadcast domain ini gitu, satu switch ini, misalkan di S3 ini. Nah, kalau di sini ini jadi dua, yaitu broadcast domain pertama, broadcast domain kedua, tapi cakupannya, areanya akan lebih kecil dibandingkan yang pertama, gitu. Nah, ini kalau misalkan semua aktif, traffic-nya akan lebih besar dibandingkan dengan yang kita menggunakan VLAN. Makanya tadi bisa dibilang kenapa dia lebih efisien, gitu kan, lebih efisien, kemudian lebih apa lagi tadi. Jadi fungsi gambaran itu terkait dengan VLAN. Oke, ini adalah terkait dengan tagging pada VLAN, nanti ada namanya VLAN ID-nya juga, gitu kan. Kalau ini apanya ya, jadi nanti yang penting VLAN ID-nya. Gitu, direpresentasikan dengan 12 bit ini. Jadi ini kan tagging nanti, maka menandakan bahwa dia berada dalam satu VLAN yang sama atau berbeda. Jadi taggingnya itu. Nanti siapa yang ngurusin? Yang ngurusin adalah switch, si switchnya. Jadi yang namanya VLAN itu create-nya itu implementasinya di switch, bukan di router. Di router atau baru bisa digunakan nanti ketika kita ngomong router on a stick. Router on a stick. Itu. Nah, ini baru kita nanti si switch manageable tadi, kemudian VLAN tadi kita gabungkan dengan router. Tapi kalau secara general bahwa VLAN itu implementasinya dari, jadi seperti itu. Oke, ini tagging tadi. Nah, ini adalah terkait protokolnya ya, yang digunakan kalau misalkan kita menggunakan trunking. Jadi seperti itu. Nah, ini yang
ditunjukkan ini, aliran-aliran ini adalah yang kita gunakan untuk trunking. Nah, kalau yang ke bawah ini adalah data. Ini di VLAN data, ini VLAN data, VLAN data, data. Ini trunking, ini juga trunking pasti. Ini trunking. Seperti itu. Oke. Nah, VLAN data tadi biasanya nanti dibentuk dengan namanya VLAN access. Nah, ini untuk VLAN voice, nanti VLAN access. Nanti kelihatan ketika pas kita nyoba implementasi, nanti kelihatan VLAN access ini. Cuman yang voice ini mungkin kita skip aja ya. Karena materi kita lumayan banyak dan kita hanya punya waktu 1,5 jam. Oke. Nanti ini untuk implement, jadi akses VLAN atau VLAN access ini nanti untuk implement VLAN data. VLAN data. Oke. Ini ya hanya show interface ya. Ini show interface, dia tipenya VLAN apa ya. Oke. Nah, ini VLAN configuration. Oke. Nanti kita sambil tunjukkan aja, kita bahas terkait apa. Nah, ini cara nge-create VLAN. Jadi di mode global configuration, nanti tinggal kita create VLAN, number VLAN-nya berapa, kemudian nama VLAN. Misalkan VLAN 10, namanya marketing. Berarti nanti VLAN 10 ini digunakan misalkan untuk divisi marketing. Nah, atau bisa juga nanti VLAN berdasarkan lantai, itu juga bisa. Jadi nanti tergantung desainernya, desainer networknya seperti apa. Dia mau nge-create berapa VLAN, nama VLAN-nya apa saja. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh, misalkan nanti ada VLAN student, kemudian nama VLAN-nya VLAN 10. Nah, ini ada cara pertama. Sebenarnya nanti bisa juga pakai VLAN database, itu juga bisa. Tapi secara umum seperti ini. Oke. Nah, setelah create VLAN, nah ini tadi nyambung dengan Puro ya, Mas Puro tadi ya. Jadi kita kan sudah create VLAN. Ya kita mau create, aku tadi bilang bahwa kalau kita mau nge-create VLAN sampai 500 juga nggak masalah. Kalau tadi kan sekitar 1000-an kita bisa ID-nya ya, ID VLAN ini kita bisa create sampai 10 gitu kan. Nah, tapi masanya yang dipakai berapa gitu kan. Ya tergantung jumlah maksimal port. Karena gini, kita nanti kan butuh interface ini untuk kita mapping ke VLAN-nya. Nah, misalkan ini interface-nya ada berapa, misalkan hanya 48, ya maksimal VLAN-nya ya nanti 48. Itu pun kita nggak mikirin tambahan trunking 1 gitu ya, ya berarti nanti hanya misalkan 47. Jadi seperti itu. Oke, kemudian di sini nanti kita akan mapping nih. Nah, ini di VLAN berapa. Jadi port tersebut ke mapping ke VLAN berapa. Kalau misalkan 48 port, satu VLAN satu port, berarti kan 48 VLAN. 48 VLAN berarti nanti paling yang digunakan adalah 48 subnet, gitu kan. Nah, meskipun kita create VLAN-nya sampai 500 juga yang dipakai hanya pasti 48 itu. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, ini contohnya ya, misalkan kita di fast Ethernet 0/ kita create mode akses, nanti masuk. Nah, mode akses tadi yang akses VLAN tadi yang aku bilang ini adalah untuk nge-create VLAN data. VLAN data kemudian nanti dimasukkan ke VLAN 20. Seperti itu. Oke. Oke, ini VLAN voice. Oke, ini brief. Kalau delete VLAN ya tinggal pakai no ya. No VLAN ID-nya. Misalkan ada VLAN, kita sudah create VLAN 10 gitu ya. Kita udah ada VLAN 10. Berarti VLAN 10 berarti no VLAN 10. Jadi seperti itu untuk ngapusnya. Oke, verify. Oke, sebelum ke trunking kita coba ya. Berarti oke, sambil kita lihat perintahnya tadi biar kalian kebayang juga contohnya yang langsung implementasi. Jadi create VLAN-nya adalah
VLAN ID, kemudian nama N, kemudian nanti baru ke interface. Oke, kita praktekkan. Bisa sambil buka juga packet tracer-nya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak, sambil ini kita siapkan packet tracer-nya. Ada pertanyaan? Bingung atau gimana? Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi itu kan Pak, takut saya tadi tidak memperhatikan. Jadi kalau misalnya kita udah bagi nih Pak satu jaringan jadi 4 subnet. Nah dari satu subnet itu bisa kita bagi lagi jadi beberapa VLAN gitu Pak. Dari satu subnet. Satu VLAN itu biasanya direpresentasikan dengan satu subnet. Terjawab nggak? Tadi. Iya, kejawab Pak. Itu direpresentasikan dengan satu subnet. Jadi kalau dalam satu VLAN ada 2 subnet, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Gitu ya. Tadi itu. Ya, tapi Pak. Satu VLAN, gimana? Tadi itu. Gimana? Misalnya antar subnet itu memang tidak bisa. Pak. Nggak bisa. Dan menggunakan VLAN itu agar lebih efisien broadcast-nya tadi gitu ya Pak? Atau aku salah dengar? Ya, broadcast domainnya kan lebih kecil kan. Tadi di gambar mana ya? Jadi kenapa pakai VLAN gitu ya Pak? Iya, salah satu dengan pakai VLAN kan efisien tadi. Efisiennya kenapa? Karena broadcast domainnya akan lebih kecil. Gitu. Ginilah, misalkan ini ya, aku analogikan saja ya. Ini kan kita punya satu kelas nih, pesertanya sekitar anggap aja 20 gitu ya. Ada 20 peserta. Nah, 20 peserta itu kalau masing-masing ngirim broadcast, misalkan SMS saja lah ya. Ada yang masih ber-SMS-an di sini. Nah, misalkan SMS biar agak jelas lah. SMS. Misalkan ngirim SMS, karena kalau WA nanti ada grup kan, ada grup WA, nah itu nanti analoginya nggak nyambung lagi. Nah, misalkan kita mau SMS nih, misalkan Mbak Nur ya panggilannya ya? Iya Pak. Oke, Mbak Nur misalkan kita ada 20 peserta di FGA ini, di kelas ini. Mbak Nur broadcast, ngirim SMS broadcast ke semua peserta. Begitu juga dengan semua peserta yang lain. Mas Puru juga ngirim, Mas Rinaldi dan sebagainya, Mas Iqbal tadi juga ngirim dan sebagainya. Otomatis trafficnya akan besar kan, benar nggak? Karena semua ngirim traffic. Betul. Nah, kalau kita bandingkan dengan misalkan aku punya 20 peserta tadi. 20 peserta aku bagi menjadi 2. Ya. Berarti masing-masing 10 gitu kan. Nah, ketika masing-masing 10 peserta, masing-masing itu mengirimkan SMS broadcast juga, trafficnya kira-kira lebih besar yang mana? Yang lebih besar yang kondisi pertama tadi, dalam satu kelas semua ngirim, atau lebih besar yang kondisi kedua kira-kira? Yang pertama. Yang pertama akan lebih besar. Nah, jadi cakupan broadcast domain yang pertama itu lebih besar. Sedangkan yang kedua lebih kecil. Kenapa? Karena kita bisa bagi node-nya tadi atau bagi pesertanya tadi. Nah, si VLAN juga kayak gitu. Yang awalnya misalkan kita ada 48 port. Semuanya nyambung ke situ. Semua node nyambung ke situ. Otomatis semua node itu dalam satu subnet yang sama pasti. Benar nggak? Kalau kita ngomong switch biasa. Tapi kalau kita bisa bagi. Satu switch itu bisa kita bagi menjadi misalkan 2 network. Otomatis cache domainnya akan lebih kecil. Tapi jumlah broadcast domainnya lebih banyak. Jumlahnya kan jadi 2. Yang awalnya 1 jadi 2, dipecah menjadi 2. Tapi area broadcast domainnya akan lebih kecil. Broadcast domain itu sebenarnya area ya, domain itu kan area. Itu akan lebih kecil. Kan dibagi 2, yang awalnya besar tadi 20 bagi 10. Otomatis area cakupan broadcast-nya ketika akan nge-broadcast yang kondisi kedua kan hanya ke 10 orang gitu kan. 1 orang ke 10 orang gitu. Sedangkan yang
broadcast yang besar tadi, satu orang ke 20 orang, begitu juga yang lainnya. Otomatis traffic-nya akan kemungkinan traffic-nya atau possibility untuk traffic-nya akan lebih besar dengan kondisi tanpa VLAN. Jadi seperti itu gambarannya. Analoginya seperti itulah. Kebayang nggak? Kebayang. Tapi kalau misalnya Gimana? Pak, Masih bingung atau? kalau misalnya nih dalam satu jaringan Gimana? kita udah dibagi per subnet, kita juga harus bikin per subnet itu menjadi per VLAN gitu ya Pak? Nggak bisa per subnet aja. Maksudnya satu VLAN direpresentasikan dengan satu subnet. Itu kuncinya. Oh, jadi harus ya. Udah Pak, nangkep Pak, nangkep. Iya, iya. Kalau gini, nanti misalkan gini, Pak, kalau saya ada VLAN yang berbeda, tapi satu subnet, kira-kira nyambung nggak? Satu Iya, VLAN, iya. ada dua Satu VLAN nih, subnet, tapi ada tak dua pasang VLAN. dalam satu subnet. Mm, Ya, betul. Kira-kira nyambung nggak? nyambung, kan satu subnet. Satu subnet, tapi VLAN-nya berbeda. Oh, nggak nyambung, nggak nyambung. Oke, nanti kita coba ya. Kayaknya nggak nyambung ya. Nanti kita coba lah. Kita coba. Oke, kita coba lah. Biar kebayang lah ya. Siap. Oke. Kita pakai 290. 290, 60 ini ada berapa pot? Coba kita cek dulu. Oke, ada. Paket tracernya kelihatannya ya? Oke, kita sebenarnya ada sekitar 24 pot fase Ethernet sama gigabit Ethernetnya 2 ya. Oke, anggap aja kita pakai fase Ethernetnya 1 sampai 24. Ya, dari fase 0/1 sampai 24. Oke. Oke, udah. Kemudian aku pasang PC untuk membedakan PC sama laptop, gitu kan. Kemudian kita hubungkan ini ini tadi ke PC berapa ya? Ke berapa bentar? Nggak kelihatan harusnya. Oke, yang PC 0 ke fase Ethernet 01. Kemudian laptop 0 kita sambungkan misalkan ke fase Ethernet 02 gitu ya. Jadi bersebelahan ya. Oke. Kemudian kita kasih keterangan aja lah. Ini ke FA 0/1. Gitu ya. Kemudian yang ini nyambungnya tadi ke FA 0/2. Oke, biar nggak bingung, kita coba kita konfigurasi IP dulu. Kita misalkan menggunakan subnet yang sama dulu, misalkan 192.168.1.1.0/24. Oke, ini subnet yang sama ya. Oke, berarti nanti kita konfigurasi untuk PC 0 itu kita konfigurasi IP 192.168.1.1. Pak, maaf, konfigurasi nggak perlu ya. untuk konfigurasinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Iya, yang untuk masukin IP-nya. Ntar aku salah ini, Pak. Nah. Kelihatan kalau gini? Udah, ini? Kelihatan Pak. Udah, oke. Oke.
Berarti PC0 konfigurasi 1.1 ya. Oke. Kepencet, sorry. Nah, IP configuration 1.1 /24. Biar nggak bingung, aku kasih angka. PC0 adalah 192.168.1.1/24. Oke, gitu ya. Kemudian yang ini kita kasih 192.168.1.2/24. Oke. /24 kita konfigurasi dulu. Satu 192.168.1.2/24. Oke. Kita coba ping ya, kita coba ping. Ini satu subnet ya. Kira-kira berarti nanti jalan atau enggak? Aku ping dari PC 0 ke laptop 0. Jawabannya? Jalan. Jalan ya? Oke, kita cobalah ya. Kita coba. Ping 192.168.1.2. Oke, nyambung ya. PC 0 ke laptop 0 nyambung. Oke, sekarang kita coba create VLAN. Nanti kita gunakan untuk percobaan. Oke. Kita create VLAN. Tadi contohnya misalkan kita mau create VLAN. Nah, cara create VLAN adalah seperti ini. Nama VLAN-nya misalkan VLAN 20, name-nya student. Sebenarnya ada dua. Aku combine dengan slide-ku ya, slide-ku. Jadi aku kebetulan kan ngajar ini juga. Nah, ini ada slide-ku. Slide 2013 kali ya. Sepertinya. Oh ya, 2013. Ini slide-ku dulu. Oke. Nah, ini VLAN. Nah, create VLAN ada dua cara. Menggunakan VLAN database atau menggunakan yang cara metode kedua. Metode kedua adalah di slide-nya Cisco tadi. Nah, misalkan kita create VLAN 10 sama VLAN 20. Nah, bisa terserah mau pakai cara yang atas atau cara yang bawah. Misalkan kita ikutin caranya yang Cisco lah ya. Oke, cara create VLAN adalah tadi dengan cara VLAN-nya, VLAN berapa, kemudian name-nya. Oke. VLAN, misalkan kita mau create VLAN 10, kemudian name, misalkan ini adalah marketing. VLAN 10 adalah marketing. Gitu ya, namanya adalah marketing. Oke, kemudian N. Oke, ini cara pertama. Oke, kemudian kita coba cara kedua. Apakah cara kedua masih bisa digunakan? Karena ini aku gunakan waktu 2013. Apakah perintahnya sudah berbeda? Kita menggunakan VLAN database, kemudian VLAN-nya, ID, name. Oke, jadi ini tambahan ya, dan tambahan, materi tambahan. Kita menggunakan VLAN database. Oh, sepertinya sudah nggak mau. Jadi hanya menggunakan satu perintah tadi. Sudah nggak bisa menggunakan VLAN database. Oke. Jadi, cara pertama berarti sudah dinonaktifkan sama Cisco. Kita hanya menggunakan cara yang sama, yaitu cara yang kedua. Kemudian kita create satu lagi VLAN. Tadi kan kita sudah create VLAN. Gimana? Yang pakai metode satu bisa, asal di exec mode dulu, Pak. Oh, di exec ya, harus di exec ya. Oke. Gini ya, VLAN database. Oke. Kemudian nanti VLAN, tadi kan udah create VLAN, berarti kita VLAN 20,
Kemudian name-nya misalkan apa ya? Marketing, misalkan keuangan gitu ya. Keuangan. Oke, bisa ya terkait juga. Tapi di ini ya, di privilege. Jadi di privilege ya, di privilege exec mode. Oke, tadi Mas Rifki ya. Oke. Oke, kita cek lah ya. Kita cek dulu sudah terkait atau belum. So, film brief. Oke, sudah terkait ya. Bisa kelihatan ya. Ada VLAN 10 namanya marketing, kemudian ada VLAN 20 namanya keuangan. Gitu ya. Nah, di sini tadi kita kan menyambungkan PC 0 itu ke FA01. Kemudian ke laptop 0 itu lewat FA02. Kalau kita coba ping dari PC 0 ke laptop 0 tadi nyambung gitu ya. Nah, kalau misalkan kita gunakan VLAN yang terpisah, FA01 ini kita masukkan ke VLAN 10, kemudian FA02 ini kita masukkan ke VLAN 20, kira-kira hasilnya apa? Gitu ya. Nah, mungkin bisa sambil tebak-tebakan dulu, silakan. Kira-kira hasilnya gimana? Gimana? Coba Mas Rifki, coba Mas Rifki ya, tadi ya benar ya? Kira-kira nyambung nggak Mas Rifki? Apa tadi Pak? Benar kan ya, Rifki ya? Ya betul Pak. Misalkan ini kan kita PC 0 ke laptop 0, tadi kan nyambung ya? Ya Pak. Benar ya? Nah, kemudian PC 0 ini kan ada di FA01, aku sambungkan ke switch-nya di FA01. Kemudian laptop 0 aku sambungkan di FA02. Gitu ya. Sudah nyambung. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah si FA01 ini aku masukkan ke VLAN 10. Kemudian FA02 ini 20. Kebayang ya? Oh iya, kebayang Pak. Kemudian aku cek lagi ping pakai PC 0 ke laptop 0. Kira-kira tebak-tebakan aja menurut pemahaman masing-masing, nggak apa-apa. Menurut saya sih nggak nyambung Pak. Meskipun internet. Iya Pak, Ini soalnya satu subnet. soalnya kan tadi satu VLAN itu untuk satu port, satu VLAN. Iya nggak sih Pak? Satu port, enggak. Satu VLAN itu bisa banyak port. Nah ini VLAN 1 portnya ada banyak. Tuh, VLAN 1 portnya segini semua masuk VLAN 1. Oh iya. Tapi beda port ya Pak? Satu subnet cuma beda port gitu. Ya, satu subnet beda port. Ini juga sama. Satu subnet beda port kan ini. Ini port 1 FA01. Ini FA02 kan beda port. Tapi bisa nyambung nih karena satu subnet. Ya. Tapi aku tambahkan ke satu kondisi ini. FA01 aku masukkan ke VLAN 10. FA02 aku masukkan ke VLAN 20. Kira-kira gimana? Nyambung atau enggak? Ini tetap satu subnet. Tetap sih kayaknya enggak sih Pak. Tetap nyambung. Nyambung atau enggak? Aduh, gimana ya? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Menurut analisisnya, Mas Rifki. Kalau untuk Salah bener nggak apa-apa. kayaknya sih nyambung sih, masih nyambung. Oke, masih nyambung ya. Oke, kita cek, kita masukkan dulu ya. Oke, kita coba saja. Conf T. Oke, untuk masukkan, mana nanti slide-nya. Untuk masukkan interface sebagai VLAN data, caranya adalah seperti ini. Interface berapa? Tadi kan FA01, switch for mode access, VLAN-nya nanti masuk ke VLAN 10. Berarti nanti perintahnya adalah interface fast at switch for mode access, karena dia VLAN data, switch for access VLAN 10. Kemudian nanti yang 02 masuknya adalah ke VLAN 20, gitu kan ya? Oke, kita coba set. Nanti kita lihat efeknya seperti apa. Oke, berarti kita masuk interface. Kalau kita mau mapping, ini fungsinya adalah mapping interface ke VLAN. Gitu ya. Interface, berarti tadi fast Ethernet 0/1.
kita sudah masuk interface. Kemudian switch port mode access, karena kita mau mengakses sebagai VLAN data. Switch port mode access. Oke, kemudian baru kita mapping ke VLAN-nya. VLAN 01 ini akan kita mapping ke VLAN 10. Kalau di kasus kita ke VLAN 10. Berarti switch port access VLAN 10. Oke. Berikutnya di VLAN 20. VLAN interface fast Ethernet 02. Itu kan ya, yang tersambung ke laptop, yang tadi kan kesambung PC, yang satu yang sambung ke laptop. 02 sebagai VLAN data juga, switch port mode access, cuman VLAN-nya berbeda. VLAN-nya di sini adalah 20. Oke, gitu ya. Oke, ini berarti sudah di mapping. Oke, kita cek deh, kita cek. So, VLAN brief. Oke. Nah, ini kita lihat mappingnya. VLAN 10 atau namanya marketing itu di mapping ke memiliki anggota, bukan di mapping, memiliki anggota yaitu fast Ethernet 01. Gitu ya. Kemudian VLAN 20 keuangan, namanya keuangan, di mapping ke fast Ethernet 02. Oke, berarti kalau aku gambarkan di sini, PC0 ini dia anggota dari VLAN 10 gitu ya. Ini anggota VLAN 10. Kemudian yang ini adalah anggota dari VLAN 20. Oke, seperti itu. Nah, tadi yang ditanyakan Mbak Nur tadi sudah dijawab dengan Mas Rifki. Kira-kira benar nggak jawabannya? Kita coba. Tadi kan nyambung ya, dari PC 0 ke laptop 0 nyambung ya. Dari PC 0 ke laptop 0 nyambung. Nah, sekarang kita coba. Nyambung nggak? Jawabannya nyambung atau enggak? Tidak, Pak. Tidak, oke. Sudah ya, jadi penjelasan VLAN bisa ditangkap ya. Dengan praktek seperti ini, penjelasan VLAN bisa ditangkap ya. Nah, meskipun, tadi kan pertanyaannya, aku sempat nanya juga ya ke Mbak Nur tadi, kalau misalkan nih, kita punya satu network, ini kan satu network nih, satu subnet, benar nggak? Ini 1.1/24, ini 1.2/24, ya kan? Kan satu network. Tadi pas percobaan pertama berhasil. Kenapa? Karena di situ kita tidak menggunakan VLAN. Kita tidak mempartisi lagi dengan VLAN. Tapi ketika kita sudah implementasikan VLAN, meskipun ini satu subnet, tapi terdiri dari dua VLAN yang berbeda, kira-kira nyambung nggak? Tadi kan aku sempat nanya gitu ke Mbak Nur. Nah, jawabannya adalah nggak nyambung, meskipun ini adalah dalam satu subnet yang sama. Jadi PC 0 ke laptop 0 nggak akan nyambung. Meskipun ini ya sama gitu. Tapi kalau misalkan kita jadikan dalam satu VLAN, ini misalkan fast Ethernet 0/2 ini aku masukkan ke VLAN 10, ya bisa nyambung gitu karena dia dalam satu VLAN yang sama. Tapi kalau berbeda, nah ini kan berbeda VLAN nih, yang satu VLAN 10, satu VLAN 20. Meskipun dia dalam satu subnet yang sama, itu nggak akan nyambung. Berarti tadi representasi bahwa satu VLAN itu di representasi itu meski dua subnet ya nggak akan jatuhnya seperti yang kita praktekkan ini. Oke, sampai di sini tentang VLAN bisa dipahami. Silakan kalau ada pertanyaan. Semoga bisa gampang dipahami dengan kita coba mempraktekannya dengan simulator. Ini di realnya juga sama kayak gitu nanti. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau bingung, boleh ditanyakan.
Sok silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Gimana? Gampang dipahami? Bisa dipahami? Oke, misalkan kita pakai trunking ya. Misalkan trunkingnya kita menggunakan yang terakhir aja, pas Ethernet 0/24 ketemu di sini 0/24. Oke, kita sambungkan. Kemudian kita ada PC1. Oke, kita ada PC1 lah, kita sambungkan dulu yang PC1. Satu ke berapa ya? Biar nggak bingung. Oke, misalkan kita ke fase Ethernet 11. Ethernet 11. Nah, kita nanti main tebak-tebakan aja lah. Oke, aku kasih IP 192.168.1.3/24. Oke, gitu ya. Ini 192 yang PC1 ini terhubung pada switch yang berbeda. Ini adalah switch 0. Yang ini adalah switch 1. Terhubung ke PC1 dengan IP 192.168.1.3/24. Oke, kita konfigurasi dulu. Kita nggak usah setting gateway ya, karena kan kita nggak lewat router. .1.3/24. Oke. Oke, apa yang terjadi? Nih, ada pertanyaannya. Apa yang terjadi kalau aku ping dari 1.1? Kelihatan kan ya? Sama mouse-nya kelihatan kan ya? Bisa dilihat mouse-nya yang aku putar-putar ini? Bisa ya? Bisa, Pak. Halo? Bisa, Bisa, oke. Pak, bisa. Ini dari 1 ke 1, oke, 1 ke 1, aku pengen ping ke 1.3, gitu. Nah, sekarang aku nanya siapa ya? Kira-kira kemarin yang belum siapa ini? Yang belum. Mas Zulfikar. Kira-kira gimana? Gimana? Misalkan aku ping dari PC 0 ke PC 1, dari 1.1 ke 1.3. Halo, Mas Zulfikar? Tidak ada jawaban? Oke, Mas apa nih? Mas siapa? Nizam? Nizam apa siapa ini? Soalnya, namanya. Benar ya? Nizam ya? Nizar. Nizar atau Nizam? Nizar, Pak, pakai R. Oke, Nizar. Kira-kira gimana, Mas Nizar? Nggak usah mikirin salah benar. Kira-kira menurutmu? Iya, nyambung sih Pak, Ah, soalnya mungkin belum karena belum di setting VLAN di switch Oke. yang kedua. Oke, jawabannya nyambung ya dari Mas Nizar. Oke, kita coba. Nah, langsung kita praktekkan aja. Jadi kan kelihatan nanti. 1, 3, benar ya? Kalau logikanya kalau kita menggunakan switch biasa pasti nyambung, gitu ya. Nah, kalau misalkan salah satunya sudah ada VLAN, salah satunya belum, kira-kira nyambung nggak? Nah, jawabannya nggak nyambung. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Tidak Pak, ya. Nggak nyambung ya? Mungkin karena yang switch pertama Nah, sudah ini satu. di Nah, switch pertama yang dari 1.1 ini kan sudah di tagging dengan VLAN 10, gitu kan. Sedangkan ini nggak ada taggingnya ini. Nggak ada taggingnya. Ini belum
belum ada taggingnya, dia itu masih bebas. Dia masih di defaultnya adalah di VLAN 1. Ya, defaultnya kan semua di VLAN 1. Nah, ini kalau kita lihat nih. Nah, ada drop-down-nya itu, semua interface itu masuk ke VLAN default. Berarti si PC1 itu sebenarnya ada di VLAN 1. Nah, makanya kalau kita misalkan menggunakan switch biasa ini menggunakan switch biasa, switch 0 ini switch biasa, switch 1 ini switch biasa, pasti nyambung semuanya, ketiga-tiganya nyambung. Benar nggak? Pasti nyambung. Ini kan. Asal kita setting satu subnet, ini kan semua satu subnet, 1.1, 1.2, 1.3, semua pasti nyambung. Tapi kondisi akan berbeda nih kalau kita sudah implement yang namanya VLAN. Nah, unik kan tadi. Nah, jadi makanya kenapa VLAN broadcast domain. Oke, sekarang berarti kita setting ya, tadi di port berapa ini? Fase Ethernet 011 ya, kita mapping dulu. Yang Oke, tadi berarti tahun 10 namanya apa ya tadi ya? Marketing ya, kalau nggak salah ya, bilang 10-nya ya. Kita cek lah, aku lupa tadi. Oke, VLAN 10. Oke, marketing namanya. Kita samakan. Namanya marketing. Ini nama marketing. Oke. Oke, kita show VLAN brief. Oke. Oh, belum kita mapping, sorry. Kita baru create ya, belum kita mapping. Interface, fase Ethernet 0/11. Kemudian tadi adalah switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN VLAN 10 ya, kita mapping ke VLAN 10. Oke, Ctrl Z. So VLAN brief. Oke, fase Ethernet 11 sudah terkoneksi ke VLAN 10, gitu kan? Kita masukkan ke VLAN 10. Oke, ini sudah sama-sama VLAN 10 nih. Kita coba sudah nyambung bener belum sih? Gitu. Oke. Ini masih kuning. Oke, udah hijau ya. Kita cek. Masih RTO. Nah, kira-kira kenapa? Ada yang tahu jawabannya enggak? Nah, kira ada yang tahu jawabannya enggak? Belum Coba. di trunking, Pak. Oke, belum di trunking. Siapa tadi yang jawab? Mas siapa? Puru, Pak. Halo? Puru Sadi, Pak. Mas Puru. Oke. Jawabannya oke. Jawabannya adalah karena kita belum melakukan trunking. Nah, benar jawabannya. Ini sama-sama VLAN 10, ini VLAN 10, ini switch loh, ini switch gitu. Tapi kenapa nggak nyambung? Semuanya udah dalam satu subnet, udah dalam satu VLAN. Kenapa belum nyambung? Jawabannya adalah karena belum di trunking. Jadi ketika di sini masuk ke port 10, di sini harus di trunking nih. Nanti di tag 10 juga. Nah, keluar di sini nanti di allow, masuk ke sini masih allow 10. Sampai di sini ketika mau ke host itu dicek lagi, oh yang ini 10 bukan tagnya 10. Nah, baru dilepas tagnya, baru dikirim ke PC 1, yaitu yang di 1.3. Berarti nanti kita butuh trunking yang ada di sini. Yang kita gunakan ini adalah port 24, dua-duanya adalah port 24. Nah, sekarang kita lanjut tadi materinya, gitu kan. Jadi pemahaman terkait VLAN sudah paham dulu lah ya. Oke, terkait dengan VLAN trunking. Nah, ini kita butuh VLAN trunking ini. Nah, caranya adalah kita dengan menggunakan interface berapa? Berarti interface 0/24 ya, fase Ethernet 0/24. Switch port mode trunk. Nah, switch port trunk native VLAN ID-nya berapa? Kemudian switch port trunk allowed VLAN. Nah, contohnya. Nah,
Ini. Jadi si VLAN natif terang VLAN 99, nanti yang di allow VLAN berapa aja. Nah, kalau misalkan kita hanya allow yang 10, ya tinggal kita masukin 10. Kalau misalkan ada 20, ya kita masukin. Gitu, dan sebagainya. Kemudian native VLAN 99 ini juga jangan lupa di sini dimasukkan. Oke, switch port terang native VLAN 99. Oke, kita coba konfigurasi. Semoga berhasil. Oke. Jadi tadi interface setnet 0/24. Oke, kemudian switch port mode terang. Oke. Kemudian sebenarnya dengan mode terang saja sih sebenarnya bisa connect ya, sebenarnya bisa connect. Cuman kalau kita misalkan mau allow, berarti kita harus menerapkan ini switch port ini, gitu. Jadi dengan switch port mode terang biasanya langsung jalan biasanya. Tapi oke, atau kita coba aja dulu ya. Di sini juga sama interface. Config interface Ethernet //24 switch port mode terang. Oke, kita coba aja dulu ya. Jadi aku hanya menambahkan switch port mode terang. Kira-kira sudah bisa jalan ya. Ini masih apa ya? Masih ini ya, masih berhubungan dulu ya. Jadi ini masih kuning nunggu hijau dulu. Oke, udah hijau. Oke, udah hijau ya dua-duanya. Kita sudah trunking sebetulnya. Nah, apakah langsung dengan trunking seperti itu bisa jalan? Nah, ternyata bisa jalan. Nah, cara membentuk trunking itu sebenarnya seperti itu. Nah, nanti bisa kita bikin bahwa itu ada trunking native, berarti nanti kalau pengen meng-allow hanya yang 10, berarti nanti kita tambahkan ini switch port terang native VLAN 99, kemudian switch port terang allow. Tapi kalau kita hanya mengeksekusi menggunakan switch trunking seperti ini tadi, sudah bisa terkoneksi. Nah, tapi nanti tidak ada pembatasan. Jadi VLAN 20 pun, misalkan di sini aku setting VLAN 20, di sini aku setting VLAN 20, misalkan laptop satu ini nanti VLAN 20, jadi semua bisa masuk. Kebayang ya? Maksudnya kebayang ya? Deskripsinya kebayang ya? Tapi kalau misalkan aku pengen melakukan pembatasan, berarti nanti aku tambahkan tadi, yang perintah tadi. Nah, sebenarnya trunkingnya sudah jalan. Kenapa? Lah ini tadi sudah bisa terkoneksi, gitu kan? Sudah bisa terkoneksi. Aku bisa ping ke 13 nih. Tuh, sudah bisa ping ke 13. Dengan cara hanya switch port mode terang, sudah jalan. Tapi kalau misalkan kita mau membatasi atau kita mau memfilter tag mana aja yang boleh dilewatkan, kita bisa menerapkan yang ini tadi. Misalkan, nah, switch port terang kita bentuk native dulu, VLAN native VLAN 99 misalkan. Oke, kita coba switch port, kemudian perintahnya adalah terang native VLAN 10, terang native VLAN 99, terang native VLAN 99, kemudian kita set. Terusnya adalah switch port terang allowed VLAN yang di allow berapa. Switch port terang allowed. Switch port terang allowed VLAN berapa aja tadi. Misalkan 10, kemudian kita menggunakan berikutnya 99 harus di allow juga, gitu kan. 99. Oke. Mana ini? Udah nyambung dulu. 99. Oke. Kita ulang lagi. Switch port terang allowed 1099. Oke. Kemudian di satu sisinya juga sama. Nah. Kalau misalkan kita setting seperti ini, kira-kira gimana? Justru bisa terkoneksi atau malah nggak bisa terkoneksi? Nah, kalau seperti ini justru malah
Mati lagi. Kenapa? Karena di sini kan tadi harus allow VLAN 10. Di sini kan belum di allow, masih di allow semua. 99-nya juga. Jadi si trunking ini dimasukkan ke dalam VLAN 99, si trunkingnya. Jadi di sini juga harus disetting dengan hal yang sama. Jadi berarti tadi tinggal tambahkan, ini udah benar ya, switch port, trunk, native, VLAN 99, kemudian switch port, trunk, allowed, VLAN 10,99. Oke, kita tunggu. Oke, kita cek dulu. Kita benar belum? Port VLAN 99 kontrol. Duh, ini berubah. Oh enggak, kirain berubah. 9. Oke, udah nyambung ya, masih belum convergen nanti. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Jadi sudah bisa nyambung karena trunkingnya sudah kita samakan, dia menggunakan VLAN 99 untuk trunking, native trunkingnya tadi 99. Bisa juga dipakai cara pertama tadi tanpa mapping ke VLAN, tapi semua VLAN itu bisa terkoneksi ke switch yang sebelahnya. Tapi kalau misalkan kita batasin pakai load tadi yang hanya boleh lewat hanya yang VLAN 10. Jadi kalau misalkan si VLAN 20 ini mau misalkan ping ke laptop 1, misalkan kita setting laptop 1 ini adalah VLAN 20, ini nggak akan bisa masuk. Gitu. Jadi di trunkingnya ini ditolak, diblok. Di trunkingnya sini, jadi di port trunkingnya. Di sini masih bisa masuk. Di sini masih bisa masuk, di switch-nya. Kemudian ketika mau keluar, di sini nggak bisa. Karena di situ yang di-allow hanya VLAN 10. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kita sudah belajar terkait dengan VLAN, konsepnya VLAN sendiri. Jadi tadi kita udah nyoba-nyoba kalau misalkan ini semua dalam satu network kira-kira gimana gitu. Meskipun switch-nya juga sama, tapi kita create VLAN, seperti apa efek-efeknya. Nah, itu penjelasan VLAN sebenarnya seperti itu konsepnya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Enggak ya, konsep ini sudah ini ya, sudah jelas ya terkait VLAN sama trunking ya. Ini tadi malah slide-nya belum dijelaskan ya terkait trunking ya sebenarnya. Nah, ini tadi terkait trunking. Tapi sudah dipraktekkan malah lebih jelas harusnya. Nah, ini terkait trunking tadi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, nggak ada ya. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Di situ ada tulisan configure static trunking sama configure dynamic trunking, itu gimana ya, Pak? Di mana? Itu di slide yang terakhir Bapak tadi. Nah, ini yang DTP. Jadi dia menggunakan DTP. Jadi dia nanti otomatis create ya. Cuman aku yang DTP ini memang belum pernah pakai. Kayak ini memang fitur baru di beberapa perangkat Cisco yang baru. Jadi seperti ini aja, switchboard mode dynamic auto. Menggunakan inilah apa namanya? Perintah yang ada di sini. Gimana? Mas siapa nih tadi? Mas Puru. Oke, iya nanti saya coba aja deh, Pak. Yang mana? Ya.
Ini kayaknya memang seri terbaru biasanya. Soalnya yang materi DTP ini kemarin belum ada. Tapi kayaknya kalau aku baca sekilas ya, ini aku juga baru baca ini sekilas ini. Kayaknya nanti menggunakan ini switchboard mode dynamic auto ini perintahnya. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Jadi di sini kalau sini ada setting a switch to add static trunk or static access will avoid negotiation issues with the switchboard mode trunk or the switchboard mode command. Aku belum pernah pakai yang DTP ini, baik di implementasi maupun ini kayaknya memang baru. Yang ini apa namanya? Fitur baru. Belum pernah tak coba makanya secara praktek. Ada yang udah pernah nyoba yang DTP? Mungkin? Belum juga. Oke, ya nanti dioprek lah ya yang DTP ya. Oke, sebenarnya masih ada satu materi lagi. Jadi sebenarnya cukup menarik ya terkait dengan VLAN, interVLAN. Kita tadi udah ngomongin VLAN, kita ngomongin trunking. Nah, nanti sebenarnya ada yang namanya interVLAN. Nah, interVLAN routing. Nah, jadi kalau switch layer 3 ini interVLAN. Nah, konsepnya adalah kalau namanya interVLAN kita memanfaatkan ini router on a stick interVLAN routing biasanya. InterVLAN, nah yang di sini router on a stick. Kalau misalkan kita menggunakan sudah terpisah. Tapi kalau misalkan menggunakan switch layer 3 itu kan udah jadi satu. Jadi tinggal kita konekkan saja. Jadi biasanya yang kita gunakan adalah router on a stick ini. Tapi caranya juga sama, di layer 3 juga sama. Oke, bentuknya. Nah gini, sebenarnya kan kalau secara manual, ini VLAN 10 ini masuk ke sini, masuk ke port misalkan F011, kemudian kita harus mapping keluarnya itu menggunakan VLAN yang sama. Misalkan ini adalah VLAN 10, berarti yang F01 ini kira-kira VLAN berapa? Ada yang tahu? Ini, di gambar ini, kelihatan nggak? Atau di slideshow-nya? Nih, ini kan ada F011 sama F01. F011 itu pasti anggota dari VLAN 10. Gitu ya. Nah, sedangkan F0/1 ini kira-kira masuknya VLAN berapa? Ada yang tahu? Kita tanya lah siapa ya? Mas Iqbal, Muhammad Iqbal Gausi. Kira-kira VLAN yang 0/1 harusnya. Kenapa Pak? Harusnya VLAN berapa yang 0/1 ini? Kan ini ada F0 yang aku kasih tanda merah. Oh iya. F0/11 sama. VLAN Berarti 10 Pak. F0/1 harusnya VLAN 10 juga. Oke, Iya. benar ya. Jadi ini harusnya VLAN. Nah, jadi yang 24 ini adalah VLAN 20. Ini juga VLAN 20. Gitu ya. Nah, biasanya kita kalau misalkan secara konsep kita harus menghubungkan dua kabel seperti ini. Jadi kita mapping satu port untuk VLAN 10, kemudian kita mapping lagi untuk ke internet. Nah, ke router. Jadi kita butuh dua interface router, yaitu G00/0 sama G0/0/1. Berarti ada butuh. Nah, kebayang nggak ini pertanyaannya adalah kalau di sini ada 5 VLAN.
Nah, berarti interface ke routernya butuh berapa? Mas Rizky, coba nanya Mas Rizky Prasetyo. Kira-kira butuh berapa interface router di situ? Halo, Mas Rizky, masih unmute kayaknya. Kira-kira butuh berapa interface? Menurutmu, nggak usah mikirin benar salah, nggak apa-apa. Kalau kita punya 5 VLAN, berarti yang terkoneksi ke router 1, R1 ini kita butuh berapa interface? Ada dua VLAN nih, ada dua interface yang dibutuhkan, yaitu G0/0/0, gitu kan, sama G0/0/1. Karena ada dua VLAN, yaitu VLAN 10 sama VLAN 20. Nah, kalau misalkan kita ada 5 VLAN, misalkan 10, 20, 30, 40, 50 gitu. Berarti di sini di R1-nya itu butuh berapa interface? Butuh 10. Oke. Oke, terima kasih. Oke, nanya siapa lagi ini? Mbak Rafidah Marlasari. Kira-kira butuh berapa, Mbak Rafidah? Rafidah atau Rafidah? Rafidah, Pak. Rafidah, oke. Kira-kira butuh berapa interface? Kalau sejauh ini tadi sih kayaknya karena dia VLAN-nya 5, ya butuh 5 interface. Butuh 5 interface, benar. Jadi nanti butuh untuk interface 10. Nah, ini untuk interface 20 udah, 30, 40, 50. Jadinya seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah si router itu kan interface-nya terbatas. Biasanya hanya 2. Kalau semakin banyak juga ada gitu, tapi akan lebih mahal. Tapi nggak akan sampai, biasanya sih rata-rata maksimal hanya 4 biasanya. Rata-rata secara umum router itu ada 4 interface gitu. Nah, masalahnya kalau di sini ada 5 VLAN atau bahkan mungkin ekstrimnya gitu, kita nge-create misalkan ada 10 VLAN gitu. Mungkin nggak, ya mungkin aja kalau misalkan misalnya besar, gedungnya besar, kemudian usernya banyak, bisa aja sampai misalkan jadi 10 VLAN juga bisa gitu. Nah, ini jadi masalah nih ini. Nah, nanti akan ada solusi menggunakan router on a stick interVLAN ini. Jadi nanti kita meng-create yang namanya alias interface. Jadi meskipun kita tadi misalkan butuh 5 VLAN, kita cukup menggunakan satu link saja ke atas, dan kemudian nanti kita create yang namanya alias interface. Jadi seperti itu. Nah, contohnya di sini ada nggak ya? Nah, ini jawabannya adalah router on a stick. Jadi kalau misalkan kita benar-benar satu router, satu VLAN di mapping ke satu VLAN lagi, ya otomatis akan butuh banyak banyak interface. Oke, di sini coba ada nggak interVLAN? Cara konfigurasinya, kalau nggak ada berarti nanti pakai suite. Oke, nggak ada di sini ternyata. Oke, pakai yang ini aja. Oke, kita pakai contoh ini, yang interVLAN yang pakai punya aku. Nah,
Ini adalah contohnya. Jadi misalkan yang namanya interVLAN menggunakan router on a stick itu seperti ini bentuknya. Jadi kita hanya menggunakan satu link ke atas. Kalau yang di bawahnya mah nggak masalah ya. Kalau yang tadi harusnya misalkan ada banyak link ke atas. Jadi ada banyak link, misalkan di sini ada VLAN 10, berarti nanti ada satu link ke atas VLAN 10. Kemudian misalkan di sini ada VLAN 30, nanti ada satu lagi link ke VLAN 10. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan satu interface, satu link untuk mewakili semua port tadi. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, ini kan yang tipe yang native tadi ya. Jadi yang native, kalau ada VLAN 10, di sini harus di mapping VLAN 10, VLAN 30, 30. Kalau misalkan ada 5, ya berarti nanti harus mapping 5. Oke, kemudian nah ini ada yang namanya router tadi konsepnya, solusinya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, nanti kita bisa menambahkan, misalkan interval 0/0, ini yang ke router. Contohnya kita langsung aja, kita praktekkan saja. Kita tambahkan satu router di atas, misalkan pakai 1941 di atas, seperti ini. Nah, yang ke router, misalkan aku pakai port berapa ya? Oke. Misalkan yang di sini aku pakai fast Ethernet 010 gitu ya, pakai 010. Ingat-ingat ya, fast Ethernet 010 untuk ke router. Di routernya aku pakai gigabit Ethernet 0/0. Oke, 0/0. Oke. Nah, kemudian yang kita perlu konfigurasi apa? Interface-nya. Jadi di interface ini kalau di sini adalah di interface Di interface switch-nya. Jadi jangan salah kebalik. Ini di interface switch-nya. Jadi kalau tadi aku menggunakan perangkatnya adalah di 10, berarti nanti 10.x. Jadi seperti itu. Oke, kita coba ya. Oh sorry, ini kayaknya di router, ini di routernya. Kalau di ini kita nggak bisa konfigurasi sepertinya. Oke, ini untuk encapsulation dan 1Q. Oke, kita coba dulu ya, kita coba bareng-bareng dulu. Oke, berarti tadi kita masuk interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita tambahkan lagi dengan titik 10 ini, titik 10 ya. Jadi dengan titik 10 ini adalah alias, berarti nanti digunakan untuk VLAN 10. Kemudian yang di sini digunakan untuk VLAN 30. Oke. Misalkan titik 10. Oke, kemudian, nah ini jadi sub interface. Kalau biasanya kan jadi config min interface, ini jadi min sub interface. Kemudian kita tambahkan protokolnya, yaitu menggunakan encapsulation.1Q 10. 10 ini adalah nomor VLAN-nya. Oke, encapsulation.1Q, kemudian selanjutnya adalah 10, nah nomor VLAN-nya yang akan kita hubungkan. Oke. 10. Oke. Setelah itu IP address-nya. Jadi IP address-nya di sini kan harus berbeda ya. Jadi misalkan di sini menggunakan tadi 192.168.1. 1.0, berarti kalau misalkan di sini aku kasih IP address
192.168.1.10 misalkan. Titik 10, kemudian 255, 255.255.0. Jangan lupa nosat. Oke. Kemudian, nah, berikutnya adalah yang 20. Jadi sama menggunakan interface yang sama, cuman di sini karena kita menggunakan alias yang 1.10 karena untuk VLAN 10 yang di bawahnya adalah titik 20 nanti. Jadi nanti seperti ini. Oke. Di sini adalah 20. Misalkan yang 20 nanti kita mapping dengan ini 20. Kemudian IP address-nya misalkan kita pakai biar berbeda 12.12.12.1. Kemudian di sini pakai /24 juga 2555.255.0. Kemudian encapsulation.1q titik 20 01. Oke. Kemudian exit. Nah, kita masuk lagi ke interface-nya tadi, gigabit Ethernet 0/0 dengan nosat. Karena statusnya adalah mati. Nah, dari merah menjadi hijau nih prosesnya. Nah, kemudian ini yang VLAN 10. Ini kan gateway-nya adalah 1.10 karena kita tadi setting di sini adalah 1.10. Oke. Kita konfigurasi. Oke. Gateway karena kita sudah main router berarti di sini kita butuh gateway. Gitu ya. Jadi 192.168.1.10. Oke, kemudian di VLAN 20 ini kita ganti. Tadi kan ini hanya untuk percobaan saja. Berarti kita menggunakan yang 12.12 tadi subnetnya. Jadi kita ganti subnetnya di sini. Kita close dulu. 12.12.12.2. Kemudian di sini adalah gateway-nya adalah 12.12.12.1. Oke. Seperti itu. Ini nggak berubah. 12.12.12.2. Oke. Seperti itu. Ini aku hapus saja yang lama yang terkait dengan trunking tadi aku hapus saja biar nggak bingung. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, kita coba. Apakah di sini kita perlu trunking juga? Nanti ke 12.12.12.2. Misalkan nanti RTO kita coba trunking. Jadi di switch-nya nanti kita mau coba kita trunking. Gitu ya. Nah, ini adalah yang ada di router. Jadi di router seperti ini, nah, pembentukan trunking, encapsulation, verifikasi. Nah, ini ada perlu trunking juga di switch-nya. Oke. Oke, masih gagal ya. Ini masih gagal. Oke, kemudian tadi kan di port ke FA010. Oke, kita tunggu sampai hijau ini.
Oke, kita coba. Semoga berhasil. Oh, belum berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Oke. Jadi butuh waktu. Biasanya memang proses tagging, kemudian proses pembacaan tagging nanti memang butuh waktu di awal. Tapi di sini sudah nyambung ya. Jadi dari 1.1 ke 12.12.12.2 itu sudah nyambung. Nah, di sini bentuk router on a stick itu seperti ini. Jadi kita hanya menggunakan satu link. Jadi tadi kan kita hanya menggunakan satu link, yaitu fast Ethernet 0/10 disambungkan ke router. Kalau secara native, setiap link ini disambungkan ke atas dengan satu link lagi. Nah, tadi kebayang permasalahannya adalah ketika kita menyambungkan misalkan 5 VLAN gitu. Padahal di sini kalau kita lihat secara fisik, kita hanya punya 2 gigabit Ethernet. Ya kalau VLAN-nya hanya 2 nggak masalah. Cuman kalau ini pun misalkan interface-nya hanya 2, ini juga masih kurang. Karena kan nanti di sini biasanya digunakan untuk uplink, biasanya untuk ke atas, ke internet misalkan, atau ke server yang di atas, atau ke router yang di atas. Jadi kalau misalkan di sini ada 2 subnet, semuanya nyambung ke atas, akan kurang nih interface routernya. Nah, makanya bisa diakalin dengan cara menggunakan sistem router on a stick seperti ini. Nah, ini juga menggambarkan cara kerja dari switch layer 3 juga seperti itu. Gitu. Nah, di sini, tadi ada keuntungan dari VLAN adalah terkait dengan terkait dengan cost. Jadi cost-nya akan lebih kecil, mereduce atau mengurangi cost. Ya, kenapa? Ya karena harusnya tadi kita kalau seperti ini, misalkan ada satu uplink ke atas, kita butuh minimal ada 3 interface pada router 0 ini. Tapi kita hanya menggunakan 2 interface, kita bisa mengakomodasi 3 subnet, yaitu satu subnet untuk uplink misalkan ke server atau ke router atasnya atau ke internet. Yang 2 adalah subnet di bawah. Bahkan nanti kalau misalkan kita mau nambah lagi satu, misalkan di sini kita tambahkan satu VLAN lagi, VLAN 30 misalkan untuk bagian operasional gitu. Nah, nanti kita tinggal tambah tadi yang proses enkapsulasi tadi. Itu. Jadi proses enkapsulasi ini kita tambahkan gigabit Ethernet /0.30, kemudian encapsulation.1Q, IP address-nya berapa atau subnet-nya berapa. Kemudian nanti tinggal disetting gateway-nya pada setiap node-nya atau setiap host. Jadi seperti ini konsep dari router on a stick. Jadi penjelasan tadi di di sini tadi ada panjang tadi, cuman di sini malah nggak ada contohnya ya. Slide-nya itu malah nggak ada contohnya. Itu seperti itu gambarannya. Oke, di sini malah nggak ada contohnya. Yang di slide-nya Cisco nggak ada contohnya di sini terkait dengan router on stick. Oh ini ada kelewatan itu ternyata. Ada. Jadi ini yang ada di routernya. Encapsulation.1Q, IP address-nya seperti ini. Kemudian nanti di bagian switch-nya nanti kita tambahkan switch port mode trunk seperti yang ada di sini. Oke, sampai di sini terkait router on stick ada pertanyaan nggak? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang bingung? Jadi harusnya kan tadi mengurangi jumlah link. Jadi keuntungan menggunakan VLAN seperti ini, kemudian interVLAN adalah mengurangi jumlah link. Misalkan di sini ada banyak subnet, kan harusnya nanti yang masuk ke router ini kan ada banyak. Otomatis misalkan di sini dari sini ada 10 subnet aja, ada 10 subnet. Berarti nanti interface router ini butuh berapa interface atau berapa Ethernet gitulah pertanyaannya. Pasti akan butuh 10 Ethernet. Kenapa? Karena satu subnet itu di-mapping ke dalam satu interface network atau satu Ethernet. Nah, dengan menggunakan switch manageable yang bisa dikonfigur VLAN, kemudian kita menggunakan satu router, ini kita bisa mengakomodasi
banyak subnet. Gitu. Jadi keuntungan dari VLAN seperti itu, terutama dari sisi cost tadi. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Silahkan terkait dengan VLAN kemudian inter VLAN ini. Gimana, sudah ada bayangan? Coba tunjukkan inilah, tunjukkan apa jempolnya. Kalau sudah paham bisa ditunjukkan jempolnya. Oke. Baru setengah nih yang menunjukkan jempol. Yang lain gimana? Paham nggak? Kalau belum paham bisa ditanyakan nih. Ada latihan-latihan juga bisa dikerjakan Pak Pras. Di ini ya, di LMS-nya ya, di NetAcad ya. Di LMS-nya nanti tinggal dipilih paket transfernya aja. Oke, nanti bisa dicoba-coba ya. Ya nanti kan latihan-latihan seperti ini kan nanti lari yang di PTSA, ujian PTSA kan nanti pasti ada seperti ini. Kalau nggak salah nanti pertemuan berikutnya besok dengan Pak Ferry itu berbeda lagi. Jadi dengan VLAN itu seperti ini tadi, gambaran besarnya seperti ini. Jadi sebenarnya nanti bisa dikombinasikan dengan port security juga sebenarnya. Jadi tidak setiap orang bisa memasukkan kabel ke dalam port yang ada di switch. Jadi biasanya VLAN ini bisa dikombinasikan ke situ. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Gimana Mas Rinaldi? Bisa paham? Sudah paham? Maaf Pak, saya mau bertanya dikit Pak. Ya boleh, banyak juga boleh. Jadi kan tadi di awal tujuan VLAN itu kan sebenarnya membuat host yang beda VLAN tuh tidak bisa berkomunikasi kan Pak. Tapi di inter VLAN ini kan justru membuat host yang beda VLAN pun akhirnya bisa berkomunikasi lagi. Nah itu tuh kalau di kehidupan nyata contohnya iya, benar. Yang case ini nih contoh yang kayak gimana sih Pak? Router on a stick ya? Iya. Oke, sebenarnya case-nya nanti kalau misalkan kita gunakan untuk connect ke internet, gitu kan. Yang tadi kan memang sebenarnya ini bisa diatur juga antar VLAN tadi tidak bisa terkoneksi tapi hanya bisa terkoneksi ke atas ke internet contohnya ya. Bentar tadi. Oh ini kebesaran. Oke, aku tarik ke bawah lagi. Di sini ada cloud nggak ya, gambar cloud nggak ya? Oh, ini contohnya. Misalkan ini ke internet gitu ya. Nah, bisa nggak ya dikonekkan? Oke, pakai serial harusan. Oke, tapi kita nggak usah serialnya sih. Oh, serialnya nggak ada. Oke, jadi seperti inilah gambarannya. Oke, jadi misalkan kita punya router di sini apa ya? Ini adalah router paling luar ya. Nah, ini si router ini koneksi ke internet ke atas. Anggap aja si cloud ini adalah internet. Nah, setiap VLAN ini nanti kan pengennya bisa terkoneksikan ke atas ke internet. Nah, kemudian ke antar switch ini, ke antar network ini kan tadi kita bisa jadi nyambung. Nah, nyambung itu nanti bisa konfigurasi kita filter dengan ACL, access control list, gitu ya. Jadi fungsinya sebenarnya bukan untuk menghubungkan antar VLAN. Toh tadi kan sudah dipisah-pisah. Ini punyanya marketing, misalkan VLAN 10 itu punya marketing ya sebaiknya hanya bisa terkoneksi dengan
PC-PC-nya si marketing gitu kan, atau hostnya marketing. Kemudian yang VLAN 20 itu kan punyanya keuangan, di divisi keuangan, ya pengennya harapannya bisa terkoneksi dengan host atau node-node yang ada di VLAN keuangan. Awalnya kan seperti itu konsep VLAN itu gitu. Nah, tapi kenapa ini justru malah jadi nyambung? Nah, sebenarnya nanti kita bisa kombinasikan dengan menggunakan access list, access control list atau ACL. Jadi ke antar VLAN ini nggak bisa nyambung, bisa. Atau bisa juga kalau misalkan kita menggunakan yang cara natif tadi juga bisa. Kalau fungsi seperti ini biasanya hanya digunakan untuk mereduksi jumlah perangkat. Jadi ini akan lebih hemat dibandingkan jika kita harus menggunakan perangkat-perangkat yang berdiri sendiri tadi. Jadi satu link, satu VLAN itu dikoneksikan ke router dan sebagainya. Jadi seperti itu sih bentuknya, Mbak. Ya, makasih Pak. Kebayang ya? Jadi nanti memang kan misalkan mau di filtering bisa, gitu, tetap bisa. Atau tadi mau dipisahkan juga bisa. Tapi kalau ini sih untuk menekan kebutuhan perangkat tadi loh. Itu kalau router on a stick. Sebenarnya kan normalnya kan bentuknya seperti ini. Mana ya tadi? Oke, kita skip aja. Nah, normalnya ini yang native tadi, yang aku kasih tanda merah tadi. 10, ini 10 ke 10, kemudian ini 12 ke 24. Nah, kalau di sini ya akan terpisah. Ini nggak akan bisa connect dari sini ke sini juga nggak akan bisa connect. Ke atas, nah bisa kita konekkan ke atas nanti. Nah, sebenarnya kalau seperti ini mau dikonekkan juga bisa seperti yang tadi. Cuman di sini kan memang dia butuh link yang lebih banyak. Tapi bisa kita konekkan juga seperti halnya di router on stick sebenarnya gitu. Tapi tetap bisa kita filter nanti dengan kombinasi menggunakan ACL. Jadi seperti itu. Ya kalau misalkan kita ini bukan suatu hal yang wajib ya bahwa kita harus menggunakan router on a stick di sini nggak harus wajib. Jangan dibayangkan bahwa setelah menggunakan VLAN, kemudian kita harus wajib menggunakan router on stick untuk menghubungkan antar VLAN. Nggak harus, tergantung kebutuhan. Bahkan kalau misalkan tetap kita nggak pakai router di atasnya juga nggak masalah. Gitu. Jadi antar VLAN ya hanya bisa terkoneksi dengan antar VLAN. Gitu. Di sini kebayang sampai di sini. Bisa kita tambahkan filter kok. Jadi tetap bisa kita tambahkan filter. Ada lagi pertanyaan? So kalau misalkan masih belum bisa dipahami bisa ditanyakan. Gimana? Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Ini antara sudah dipahami atau antara sudah capek dan lelah, tidak bisa dibedakan ini. Oke lah. Kita akhiri aja lah kalau nggak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan kali ini. Oke, terima kasih atas atensinya. Oke, mungkin Mbak Anita ada informasi tambahan? Sudah cukup Pak. Paling Anitanya belum? Oke, kirain ketiduran Mbak tadi Mbak. Enggak Pak. Oke. Sedang pelatihan juga Pak. Oke, sip. Oke, berarti besok ketemu Pak Peri ya, berarti jamnya sama ya, besok jam 10 ya. Ini tadi karena kita kasus khusus karena ada pertemuan tadi pagi, jadi molor jam 3. Yang kelas 1-nya malah jam 5 baru mulai kalau nggak salah. Jam 5 sampai jam 7 malam. Yang ini lebih agak siang, jadi kita mulai tadi jam 3 sampai jam 5.
Oke, terima kasih atas atensinya. Aku tutup untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak latihan ya. Pak. Oke, lift dulu ya.